wabarakatuh. Kaget kula. Lebih Kenapa sayang? Kenapa? mboten waduh, bismillah. Ngapunten niki mungkin nek sanesane kula. Jangan pakai bahasa Jawa terlalu halus, Mbak. Lebih baik bahasa Indonesia saja daripada Miss Yuni gagal paham. Iya. Kenapa sayang? Mohon maaf sebelumnya ini kalau bahasa saya nanti nggak beraturan karena nggak ada persiapan. Siap. Lah kenapa minta ditelepon kalau tidak ada persiapan? Emangnya harus siap-siap bawa gula, bawa apa gitu? Enggak ini apa ya? Dari mana dulu ya? Nasib saya, Miss. Kenapa nasibmu sayang? Saya ini menikah udah 3 kali. Menikah sudah 3 kali, terus masalahnya? Yang 2 itu begini ceritanya, Miss. Biar Miss Yuni paham ya. Siap. Ya, saya ini orang desa. Saya orang desa, anak kampung yang dulu itu saya suka banget belajar. Tapi Allah kok malah udah satu. Terus? Dan waktu itu pas senang-senangnya sekolah saya ini dijodohin. Ini sama suami yang pertama yang saya dijodohin sama orang tua. Ya, mau gimana lagi ya? Siap. Hancur lah pokoknya, hancur sekolah. Yang udah saya bayangkan, saya pengen kerja yang layak, saya pengen duduk. Maksudnya ya nggak jadi petani, nggak miskin gitu. Ternyata semua hancur. Waktu itu saya dijodohin sama orang tua saya, yang mau gimana lagi, saya manut gitu ya, saya manut. Dan singkat cerita aja, saya jalani, tapi ternyata laki-laki yang dijodohkan sama orang tua saya itu apa ya, cengkiling gitu loh. Apa itu? Cengkiling itu apa ya, moro tangan gitu loh, Miss. Oke. Bahasanya itu pokoknya semua kebun binatang keluar kalau marah, terus yang ada di dalam pinggir tapeh gitu, ibaratnya orang Jawa bilang gitu, keluar. Pokoknya saya ini lebih buruk dari, maaf ya, kupu-kupu malam gitu. Kalau dia marah tuh seperti itu. Terus kalau mukulin saya itu kalau kayunya belum patah tuh belum berhenti. Gitu. Intinya saya bertahan, kalau nggak salah waktu itu 5 tahun saya bertahan. Saya berusaha sembunyikan dari orang tua saya, tapi karena dekat rumahnya, jadi saya ini ya jadi ketahuan gitu, orang tua tanya, tapi saya berusaha bilang ya jatuh lah, nggak sengaja kena inilah gitu. Ya tinggal cerita mawon, saya trauma waktu itu, tapi saya nggak berani. Cuman dulu kan nggak berani mau cerai. Itu mau cerai dulu tuh nggak berani. Selain itu saya juga nggak punya duit gitu kan. Habis itu waktu itu saya ke Malaysia waktu itu. Saya ke Malaysia, saya merayu dia. Nanti kalau ke Malaysia uangnya saya kasih ke sampean gitu. Nanti bisa bikin rumah ini gitu kan. Oh ya, waktu itu saya tinggalin rumah nenek gitu, tapi bersebelahan sama orang tua saya, belum saya bayar gitu. Nah, intinya saya rayu dia, saya pergi ke Malaysia. Waktu itu namanya istri ya, Miss, udah diremuk-remuk, jauh, kangen lagi gitu, Miss. Kangen lagi, dia pengen baik ya. Intinya saya baik lagi gitu, Miss Yuni. Saya waktu itu 2 tahun itu uangnya saya kirimin jatuh ke bapak saya, tapi dia tahu. Intinya uangnya baik-baik saja lah. Itu di Malaysia kan waktu itu cuma 900 waktu itu saya kerja, 900 rupiah itu 1 bulan. Dan 3 tahun sekali saya kirim. Nah, singkat cerita,
pulang, Miss. Tapi hasil kerja saya, oh ya, saya di Malaysia itu 3 tahun. Hasil kerja saya itu habis. Ternyata dia juga judi. Seperti itu. Dan saya memutuskan untuk benar-benar cerai. Intinya saya udah cerai gitu. Habis itu saya kok habis itu saya ini nih apa habis saya itu memutuskan untuk cerai, tapi saya masih pulang di situ di rumah yang sama dia. Tapi di proses cerai itu ternyata saya hamil, Medjoni. Saya hamil anak yang kedua. Tapi saya tetap cerai. Saya terutin, saya bohong sama pengadilan, saya tetap cerai, saya putus, terus saya proses ke Saudi. Nah, di situ saya dapat surat merah hasilnya. Habis itu ya udah pisah sama suami yang pertama, dia udah nikah lagi, saya move on, saya ngurus anak-anak. Terus kira-kira mungkin saya menjanda sekitar berapa 13-14 tahun. Di situ saya dijodohin sama orang tua lagi, disuruh nikah gitu nih. Saya kan trauma ya nih, dijodohin lagi gitu. Nah akhirnya saya ngomong sama orang tua, jangan dijodohin lah, biar saya cari sendiri gitu kan. Saya masih trauma, dipukulin laki-laki, sakit banget gitu intinya. Sakit rokok, sakit jiwa gitu. Jiwa raga sakit semua gitu. Habis itu orang tua saya tuh kayak gimana ya? Ya intinya saya dijodohin lagi gitu. Dijodohin lagi, tapi saya nggak bisa menolak lagi. Karena apa? Nggak tahu, saya nggak bisa menolak aja, Miss. Karena saya merasa kalau doa orang tua itu ya ada nggak tahu keajaiban gitu. Mungkin ini yang pandangan saya dia jelek, pandangan saya dia tua, pandangan saya dia nggak baik. Mungkin nanti dari doa orang tua dia berubah jadi baik, itu harapan saya. Tapi berjalannya waktu malah lebih buruk lagi. Dan saya itu bertahan sampai 10 tahun di sini sama dia. Tapi saya ketemu dia ya sebentar-sebentar karena saya kerja di luar negeri kan. Itu saya kerja di luar negeri. Ya jujur ya, saya nggak mau bongkar aib dia, tapi intinya nggak ada alasan saya untuk tetap bersama yang kedua ini. Karena dia nggak bisa ngasih nafkah lahir, nggak bisa ngasih nafkah batin. Intinya ya saya semua yang harus merawat dia, saya yang harus ladenin duit bojo, tapi nggak pernah disentuh gitu. Saya bertahan dan saya selalu baikin suami saya itu di depan orang tua saya. Bojomu ya alhamdulillah baik. Ngomongnya ya alhamdulillah gitu. Karena saya sambil menanti keajaiban itu supaya ya mudah-mudahan suatu saat dia itu baik sama saya gitu. Tapi semakin kesini malah semakin nggak baik. Malah semakin saya nggak bisa kasih tahu karena memalukan. Udah uang saya, udah uang saya, udah harga diri saya. Dan semua itu tuh saya simpan sendiri nih. Saya tetap jaga harga diri dia di depan orang tua saya. Sampai saya cerai lagi. Saya jujur Miss Yuni untuk cerai ini, yang kedua ini, apa ya,
Miss Yuni, karena apa? Bukan berarti melepas dia, bukan. Tapi berat saya udah pernah gagal. Masa saya gagal lagi? Tapi saya nggak cerai. Terus gimana hidup saya? Orang rumah tangga kan harus sama-sama. Baik bareng, nangis bareng. Begitu nggak, Miss Yuni? Kalau saya lihat orang-orang itu kan ada ya Allah gitu. Ya, singkat cerita, saya cerai lagi, Miss Yuni. Habis itu orang tua kan tanya, dikira saya selingkuh atau apa gitu nggih. Oh, bojone wis tuwa kok sampean kok manu kan jadi ini bojone apik gitu. Nah, habis itu saya cerita semua sama orang tua. Kenapa kamu nggak ngomong dari dulu gitu kan orang tua saya. Sekarang saya ingin bertahan karena saya ingin menanti keajaiban doa kalian gitu. Makanya saya nggak ngomong, makanya saya sembunyikan gitu. Terus saya ngomong sama orang tua, tolong untuk yang ketiga kalinya saya jujur, Miss Yuni, kenapa saya masih pengen nikah? Karena hidup saya itu udah di luar terus, udah di rantau terus, saya sudah sendiri terus, Miss Yuni. Mikir ini sendiri, itu sendiri. Hidup saya sudah kesepian dalam arti saya ini pengen teman, Miss. Bukan masalah itu, bukan. Jangan berpikir di ranjang ini. Saya cuma ingin seseorang yang kalau saya ini sedih, bisa saya curhat. Kalau saya ini punya masalah dengan anak-anak saya punya tempat untuk berbagi. Gitu. Biar beban saya ini agak ringan gitu, Miss, tapi dengan cara yang halal. Makanya saya ingin menikah nanti kalau tua, biar saya nggak kesepian, karena hidup saya udah kesepian. Kesepian dalam arti saya ini udah di luar negeri terus, di kamar kecil ini saya demi mereka, masa saya juga nggak boleh bahagia, masa saya terus mikirin mereka terus, keluarga terus. Kapan saya bahagia? Saya juga pengen bahagia. Paling nggak nanti kalau saya sudah tua, Miss, saya pengen nikah itu karena itu. Saya pengen teman nanti kalau sudah tua. Di saat anak-anak saya pergi semua, paling nggak saya punya teman. Itu, Miss. Nah, tinggal cerita, saya minta sama orang tua untuk saya itu nyari sendiri. Andai saya dihalangin pun saya akan melompat. Itu andai saya itu pun saya akan putus. Itu intinya saya ingin cari sendiri. Singkat cerita saya ketemu lagi sama laki-laki di sini. Saya ketemu lagi sama laki-laki yang menurut saya patokannya bukan ganteng, bukan kaya, karena saya nggak cantik, saya nggak kaya. Intinya yang sesuai dengan saya. Tapi Miss Yuni, perjuangan saya untuk saya punya teman, kenapa harus ditentang lagi sama keluarga saya, Miss Yuni? Padahal sebelum saya ini menikah dengan yang ketiga ini, dia itu saya suruh datang ke rumah Miss Yuni biar kenal keluarga saya. Sebelum saya menikah, sebelum saya ketemu sama dia, saya masih di rantau, Miss. Saya suruh dia datang ke rumah saya untuk kenalan, untuk silaturahmi, biar keluarga saya menilai gimana laki-laki ini. Tapi Masya Allah, rintangannya Miss Yuni. Yang mau saya tanyakan, Miss, apakah saya ini anak durhaka? Apakah saya nggak boleh? Apakah saya nggak berhak untuk bahagia? Saya pengen punya teman, Miss. Saya pengen punya teman nanti kalau saya sudah tua. Misalnya anak-anak saya sudah dengan keluarga dia sendiri. Saya pengen seseorang yang bisa saya sandarin di kondisi ini. Saya sudah kesepian di sini sendiri.
buat saya. Kenapa? Biarkan saya sayangi mereka dengan cara saya. Apa saya biarkan karena saya bahagia dengan pilihan saya. Saya cuma pengen itu, Mi. Kenapa ya, Mi Juni? Sekarang saya boleh ngomong belum? Oke. Umurnya sampean berapa sih? Kalau boleh tahu. Bapak sekarang Oke, 48. Ini suami yang ketiga sudah menikah atau belum? sudah, Mi. Tapi kita sudah menikah siri, tapi tahun kemarin. Tapi tahun ini tuh kita udah ngurus surat, Mi. Saya dibawa ke rumah saya tuh karena dia dari Brebes untuk bawa surat. Ini tinggal cerita mau dia bawa surat pindah kawinkan ke tempat saya. Surat itu udah lengkap ditaruh di dalam jok, Miss. Di dalam jok itu surat itu hilang semua, Miss. Joknya itu dicongkel gitu loh. Yang nyongkel siapa? Saya nggak punya bukti, tapi saya tahu karena cuma dia yang nggak suka sama suami saya. Siapa? Tahu, Keluargamu? Iya, keluarga saya, Miss. Keluarga saya sendiri, tapi untung Pak RT kan kalau itu kan kita pasti lapor kan, suami saya itu pasti lapor, Pak saya datang mau ke rumah istri saya, karena kami kan belum punya surat nikah kan, Miss. Jadi lapor, jadi Pak RT tahu itu surat apa saja yang dibawa suami saya, itu Pak RT untungnya tahu surat nikah siri juga ada, walaupun itu nggak resmi buat negara, paling nggak Pak RT tahu kita halal. Tapi di saat kita ini benar-benar mau nikah resmi, pulang kemarin, Miss, Agustus saya baru ke sini. Itu surat dicuri, hancur kami. Sampai saya ke sana dari Purwodadi ke Brebes Purwodadi. Kita ini sudah nggak muda lagi naik motor biar irit untuk ngurusin surat-surat itu, tapi suratnya juga dicuri, Miss Yuni. Dan kita harus dari nol lagi, harus lagi. Oke. Saya cuma pengen teman. Oke, sebentar. Posisimu sekarang ada di Hong Kong. Iya. Saya tidak melihat ada masalah di situ. Tidak ada masalah di situ. Kamu mengatakan bahwa surat-suratmu hilang atau dicuri. Sebenarnya itu adalah sebuah proses. Bagi saya, nggak ada masalah, ya proses saja. Itu lebih baik daripada nih suatu saat kamu nikah digebukin lagi. Kan dua kali pernikahanmu sudah digebukin nih. Ya mungkin yang ketiga ini adalah kamu mempunyai halangan untuk menikah, tapi kamu mungkin suatu saat akan bahagia. Kenapa kamu harus mengeluh? Dari pernikahanmu ketiga kali ini saya rasa tidak ada yang aneh. Itu adalah perjalanan hidup ya, maaf. Kamu bilang tidak suka sama suamimu yang pertama, tapi nyatanya saat kamu cerai, kamu hamil. Kamu tidak suka dengan suami yang kedua karena burungnya meleot, tapi kenyataannya kamu 10 tahun, sayang. Jadi sebenarnya itu, kalau kamu nanya apakah saya berhak bahagia? Iya, kamu berhak bahagia, kamu berhak membahagiakan dirimu sendiri. Tapi satu hal, jika kamu mengatakan saya ingin bahagia di masa tua saya bersama dengan orang yang saya cintai, itu nggak salah. Itu nggak salah. Tapi kalau harus mengorbankan orang tua demi orang yang kita cintai, itu saya kurang setuju. Itu hak sampean ya. Tapi sampean dari pernikahan ini suudon duluan sama keluarga, padahal selama ini yang menjagamu itu keluargamu, sayang. Yang menjaga anakmu itu keluargamu. Saya rasa kamu akan bahagia kok dengan hidupmu sendiri. Berapa banyak perempuan yang ada di luar negeri sendiri, hidup sendiri, membahagiakan diri sendiri. Tidak perlu ada laki-laki di sampingnya. Benar nggak sih? Satu hal, ini adalah ujian dari Tuhan. Datamu hilang, ya udah disyukurin dan ambil positifnya. Ya, untung datanya hilang. Dengan begitu kan kamu tahu kesetiaan calon suamimu ini. Benar nggak sih? Mau nggak dia berusaha untuk mendapatkan sekali lagi? Benar nggak? Iya, diambil positifnya dong. Jangan berpikiran negatif pada keluarga.
Nyatanya kamu 10 tahun aja burungnya meleot, kamu masih menungguin. Kalau dia memang karena kalau gini loh, yang kedua karena saya kan di luar negeri. apapun alasannya, intinya kamu tetap bersama dia selama 10 tahun. Bener nggak? Dan apakah jaminan yang ketiga ini kamu akan pulang terus? Kan nggak tahu juga sih. Bener nggak saya berbicara seperti itu? Kan kamu baru tahu. Kamu belum kenal sepenuhnya juga. Bener nggak sih? Ya benar, dan ini Miss Yuni, kalau yang ketiga ini tuh cuma satu orang. Tadinya ibu kan yang pertama kan juga ini, tapi semakin sini kan semakin kenal, anak-anak juga bisa menerima, ibu orang tua menerima. Kalau ayah mas sudah nggak ada, tapi cuma satu orang aja. Ngerti. Tapi kan harusnya bersyukur nih. Dengan seperti itu kan kamu bisa tahu laki-laki ini akan berjuang untuk kamu nggak sih? Bener nggak sih? Kalau laki-laki ini marah dengan kehilangan data ini, kamu bisa menilai laki-laki ini nggak bener gitu loh. Ya harusnya bersyukur kamu itu dikasih jalan sama Tuhan. Nih tak kasih ujian saudaramu yang mengambil atau saudaramu yang mencuri atau apapun. Ya itu ujian buat dia dan ujian buat kamu. Mau nggak kalian? Ngerti nggak? Ya jadinya jatuhnya kan malu toh. Kita suudon sama orang. Sementara kamu sudah gagal 2 kali sayang. Ya, Ya jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Keluargamu karena takut kamu dimanfaatkan. Kamu sudah tua. Kalau hari ini nikah yang ketiga kali nggak bener juga. Kan yang tetap susah keluargamu sayang. Positif dong. Bener nggak sih saya ngomong kayak gini? Halo? iya, iya, Miss, iya. Ya dipikir positifnya. Anak sudah gede. Ya ini ujian. Ini ujian buat dia. Mampu nggak dia bertahan dengan adanya surat-surat seperti ini? Lah kalau kamu ambil negatifnya, ya hidupmu akan sedih, Cinta. Iya, Miss. Saya cuma ini loh, saya cuma udah 2 kali itu gagal karena ya itu pilihan mereka, pilihan keluarga. Saya tuh pengen biarlah untuk kali ini tuh karena saya yang jalanin, kan nggak langsung saya serahkan, saya pasti ini pasti baik, enggak kan, saya serahin mereka, silahkan nilai, silahkan ini bagaimana. Sebenarnya gini sayang, sebentar. Kamu nggak perlu menyesali pernikahanmu yang kedua gagal kan? Nyesel nggak sih kamu ke pernikahan kedua 2 kalinya gagal ini? Tentunya enggak, Miss, Ya tapi udah enggak. Kenapa? Kenapa? gagal lagi. Saya nggak mau gagal lagi, makanya Sebentar sayang, sebentar. Saya tidak tahu kamu gagal atau tidaknya. Ini adalah perjalanan hidup. Ada orang yang datang ingin menyakitimu, ada orang yang datang hanya mampir minum saja, ada yang orang datang benar-benar mencintaimu. Jadi ada orang yang datang menguji kesabaranmu. Benar nggak sih? Tapi artinya adalah kamu itu sebenarnya tidak perlu menyesal dengan kehadiran 2 orang yang sebelumnya dan ketiga ini. Kenapa? Kamu semuanya merasakan manuk-manuk itu kok. Kamu nggak perlu menyesal. Manuk pertama rasanya seperti apa, manuk kedua rasanya seperti apa, dan manuk ketiga kamu rasanya apa. Kamu beruntung merasakan betapa banyaknya manuk. Sementara banyak orang di luar sana hanya merasakan satu manuk. Benar nggak? ya bukan Loh, masalah itu. itu tetap poin, Mbak. Iya, iya tetap bersyukur sayang. Tetap bersyukur. Karena tidak semua orang bisa merasakan manuk 3. Takut coba lagi, gagal coba lagi. Loh kenapa? Jangan merasakan sakitnya, rasakan manuknya. Bener nggak? Jangan negatif, positif aja. Ngerti? Iya, iya, iya. Jadi jangan berpikir bahwa manuk pertama itu seperti ini, manuk kedua seperti ini, manuk ketiga seperti ini. Enggak, bukan itu poinnya. Poinnya adalah ini adalah perjalanan proses hidupmu. Dia harus. Bener nggak sih? Nggak perlu ditangisi. Wong waktu kamu ditompai menompai ya biasa aja. Bener nggak?
Udah, itu perjalanan dari sebuah proses. Ngerti nggak? Ya. Kalau saya secara pribadi nih, saya nggak berpikir ke sana. Tapi nggak salah kok perempuan mikir di sana. Kamu harus bersyukur. Kamu harus bersyukur. Dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang setia, dibandingkan dengan laki-laki yang setia. Mereka cuma ngerasain satu. Kamu ngerasain 3. Ngerti? Loh, jare ini wis mari nikah siri. Jare mari nikah siri, mosok manuk telu. Ayo, kowe ngaku apa ora? Telu apa loro? 3 ini Miss. Loh, lah ya kan 3 toh. Kamu merasakan 3 manuk toh. Yang kedua nggak ada. Bisa. Nggak ada tapi kamu ngrasakne apa ora? Enggak. Loh, saiki tak takoki kowe ngrasakne dosa lho kowe ya. Kowe lek ngapusi aku gak tak dongono bahagia. Tak takoki manuke telu-telune murasane apa ora? Jujur yang kedua nggak bisa. Bukan, tapi kamu ngerasain kan walaupun masuke muntup-muntup. Ndak. Muntup-muntup masa ora roh blas kowe manuke? Boten, karena setelah saya tanya dia itu, lo kalau kamu nggak bisa kenapa nikah? Kalau Loh, saya lah ya tapi kan yo roh to manuke setidak-tidake manuke iku roh. Lha ya wis intine manuk telu kowe ngrasakne ngono lah. Lho aja debat mbek aku mosok manuk wis kadung dibiayani kok ora dirasakne ya rugi dadi wong wedok. Wis diomongi bagaimanapun rasanya masih mek gur muntup-muntup tok lah wis bene. Ya apa ora? Wis ora usah mikir ado-ado. Intinya adalah ini adalah perjalanan hidup. Yo enek manuk sing cilik, enek sing manuk kleper, yo enek sing manuk gedhe. Wis biasa ae nyantai ae. Ya apa ora? Wah, sampean untung iso ngrasakne manuk saharat-harat. Ah, tangga-tanggane urung mesti, ya. Rasa susah. Ya apa ora? Ninti wong. Manuk sing ketiga iki mestine gedhi iki kok sampean terpesona sampai termehek-mehek ngono iki. Loh, saiki wong wedok, Mbak, wis kalau yang malu skip aja ya. Tapi saya nanya, sing nomor 3 gedhi tenan toh? pokoknya aku gini. Loh, kenapa malu? Sudah cerita panjang kali lebar kok saiki keri-keri malu. Sing keri dhewe enak dhewe. Ini yang terbaik dari yang dua. Oh, yo wis berarti kan tergede-gede ngono terkonyeng-konyeng sampean iki. Yo, yo wis nikmati ngopo nangis sampean. Lho, lho sampean sedih apa ora saiki? Enggak sedih pisan. Maksud saya adalah masih sedih enggak? Duh, kok iso ngiras pelawak pito? Saya tanya, sampean masih sedih enggak merasakan manuk yang ketiga ini gede dawa? Mboten toh? Lah, yo gak usah nangis, hapus air matamu, tersenyumlah. Karena manuk itu akan menunggumu. Lah ya kayak gitu toh. Yo apa ora? Apa? Alah kuwi keri-keri, kenyamanan iku keri-keri lho wis bareng. Saiki sing penting manuke gedhi dawa, wis selesai. Kenyamanan itu, Mbak, kenyamanan itu tidak bisa dicari. Kenyamanan itu di hati. Tidak ada orang yang tahu sebuah kenyamanan. Tidak ada orang yang tahu sebuah kenikmatan. Karena sebuah ukuran kenikmatan itu hanya pada dirinya sendiri. Ngerti? Orang itu hanya menikmati, melihat, menyaksikan. Kowe lek butuh nyaman, tapi kamu tidak memberikan kenyamanan, percuma. Saiki bojomu lebih enom teko awakmu apa padha tuweke? Ya lebih tua kami, saya nggak mau yang nyari yang muda. Oke. Oke, saya minta maaf. Saya minta maaf. Kalau laki-laki lebih tua, itu seleranya masih muda. Saya katakan ini ya. Kenapa? Nafsune wong wedok iki 40 munggah iki sak karepe dhewe. Wis lah iya tompaki yo ora ditompaki yo. Tapi lek wong lanang, Mbak, walaupun umur 60 kuwi karepe nafsune jek gedhi. Paham?
Jadi kenyamanan dan tidak kenyamanan hanya tak kamu yang tahu. Ya, orang ngerti aku Jean, orang ngerti, somben ae ngomong. Loh, ya rugi manuk keempat tidak menyatakan nikmat loh. Enggak lah, pernah malu sama tetangga. Halah, gue mau carry. Tonggo kok dipikir. Mentok 3 kali nih kena pun tenang. Yang terjodoh gini pun. Hah? Dedean. Loh, kowe jarene kowe iki omongane gak konsisten. Jarene pingin hidup dengan laki-laki sampai tua saat anak-anaknya tidak bisa menjaga, ada yang menjagamu. Ya berarti kalau kak gagal hari ini, masih ada lagi manuk-manuk yang berikutnya. Alah, sama ini kamu ngapusi aku, kowe mau ngapusi aku berarti. Ini berusaha ngelumis buat nanti kalau udah pulang ke rumah, udah tua, anak-anak udah pergi semua, kan saya pasti di rumah sendiri, makanya saya sekarang ya belum, itu tuh saya masih berusaha cari gitu loh, tapi sekarang 3 kali kok gagal, yuk isin lah, 4 kali udah lah, Alah. Mas engko telepon Mizuni neh. Ya? Lho piye to? Lho sampean mau berangkatnya nangis kok saiki guyang-guyu? Piye to wong iki wong mau budale nangis kok guyu? Hah? Oh, kene wis kadung nesu-nesu lek nanggepi lah kok kono saiki guyu rugi uripku iki mau. Terima kasih Oke. Siap. Matur nembah nuwun nggih. Terima kasih doanya. Doa yang baik kembali pada yang punya. Panjang umur kali Pak Tony. Injih. Siap. Matur nembah nuwun sedonganipun. Waalaikumsalam.